Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi sama gua, Ardia Raffi di Overheard FNB. Tepuk tangannya nggak ada. Iya, terima kasih. Natural sekali. Di sini kita kedatangan tamu spesial dari UKM jurusan kita, Manajemen Tata Hidang. Ada dari Resis. singkatannya apa sih? Itu singkatannya dari Restoran Specialty Skill Club. Dan dari satu lagi NBC Bartender Club. Dan ada dua perwakilan di sini dari NBC dan Resis. Kalau dari Resis perwakilan Kak siapa nih? Dari saya Kak Tisna, selaku ketuanya. Kalau dari NBC? Kalau saya Arif, ketua sebelumnya yang sekarang. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi di tengah pandemi COVID ini, gimana sih kalian pada nge-operate si UKM ini? Gimana nih? Oke, sebenarnya dari Resis ini kemarin di awal semester ya kita pengurus sudah koordinasi nih buat kedepannya. Cuma nanti kita bakal jalan nih abis teori, jadi pas week praktek kita bakal operasional. Tapi secara online. Jadi pokoknya kalau di Resis nanti belajar servis lah yang khusus gitu. Servis yang khusus. Iya. Jadi bisa dikatakan begitu mulai kuliah offline langsung mulai eksekusi semua praktek semuanya ada. Iya, benar. Oke. Jadi kalau online nih kita bakal ngasih materinya dulu, teorinya. Dulu. Mantap sekali, Bro. Kalau NBC gimana nih, Kak? Kalau NBC karena kebetulan pas gue megang itu pas banget dengan pertama kali corona masuk ke Indonesia. Jadi itu tantangan pertama sih yang belum pernah NBC ngerasain, dan kebetulan ada di angkatan gue pas gue megang NBC. Jadi awalnya tuh gue bingung di sana mau NBC mau gue gimanain, karena terutama kita nggak bisa tatap muka. Kita menghilangkan namanya kedisiplinan mereka mungkin ya, pertemuan dan lain-lain. Dari situ gue berunding dengan partner gue Kemal, salah satu wakil NBC. Terus dia bilang gimana kalau seandainya kita kasih mereka 3-1, kita suruh mereka buat homemade. Nah itu homemade sirup. Jadi mereka terserah mau berkreasi seperti apapun itu. Mau mereka buat ginger sirup atau chamomile sirup, terserah mereka. Intinya mereka bisa menggunakan ingredient yang mudah untuk didapatkan. Karena kan corona, gue juga nggak bisa maksain ya untuk lu nutup ini. Karena bukan untuk itu, mereka juga harus bertahan hidup di saat pandemi itu. Benar kan sih? Jadi mau nggak mau kita mengasihkan sebuah tugas yang benar-benar tidak membebankan mereka, tetapi tetap bisa improve skill mereka. Jadi at the same time, NBC maunya tiap anggota dari UKM itu tetap improve, tetap produktif, tetap melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak NBC, tapi beradaptasi dengan situasi terbaru. Karena COVID yang cukup merepotkan, ya harus adaptasi. Dan bisa disalahin juga. Aku pengen tahu nih, gimana sih UKM kalian tuh Resis, NBC nih? Resis dulu deh. Resis itu apa? Sejarahnya apa? Ya. Jelasin kepada saya sekarang. Oke, siap. Ya. Jadi pemaksaan siap. Oke, jadi Resis ini tadi kan singkatan dari Restoran Specialty Club. Jadi ini sebelumnya tuh namanya tuh berubah. Sebelumnya tuh bukan Resis ya. Dulu tuh sejarahnya tuh dari tahun 2017 dibentuk. Itu namanya NHI Restoran Service Club. Nah, terus ada berubah lagi nih di tahun 2018 jadi NHI Restoran tahun 2019 NHI Restoran belum jadi NHI Restoran Banquet Association ya. Nah itu, dari situ kayak wah ini kayak kalau namanya ini tuh kayak biasa aja gitu, kayak kita kan juga belajar nih di FB ke servis atau itu kan servis yang kita belajar kan hampir semua lah kita cakup. Nah akhirnya dari tahun 2020 nih diganti namanya jadi Restoran Specialty Skill Club. Jadi servis yang nggak kita pelajari di materi FB maupun teori dan praktek, dan ini tuh bisa diterapkan di sebagai kalau kita nanti mau jadi profesional server sama di lomba-lomba kayak kemarin tuh pas episode Karida itu dia kan bahas ASEAN Skill Competition. Nah jadi kayak lomba-lomba kayak gitu nanti yang bakal diterapin gitu. Yang diterapin. Ya. Jadi kalau di Resis ini materi nanti itu materi yang kita pelajari itu ada banket, ada jenis-jenis servis dari berbagai negara. Nah kan karena aku nih suka banget nih
belajar budaya sambil apa di bidang F&B lah gitu. Kayak belajar Chinese service, kita tahu juga nih kayak apa yang nggak boleh di Chinese service, misal kayak kalau kita tahu ya kalau makan nasi kan pakai mangkok tuh di Chinese service. Nah dia tuh kan pakai sumpit. Nah sumpit tuh nggak boleh ditaruh berdiri, nah, kayak ditusuk gitu. Nah itu kan ibaratnya kayak dupa, karena kayak gitu tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak kalau di Restis ini belajar budaya juga dan apa yang nggak boleh dilakukan gitu. Dan kita juga melakukan fun quiz. Fun quiz biasa kita lakuin di Nusan nih pas tahun 2019 nih. Pokoknya seru gitu. Dan di Restis ini kegiatan paling besarnya ini udah dibahas nih pas rapat kemarin. Kayak ini nanti kita akan melakukan gala dinner. Gala dinner? Iya. Covid begini? Enggak, maksudnya pas udah offline. Oh, aduh. Amin. Salah ya. Jadi gala dinnernya ini kita nanti Restis juga rencana bakal belajar dari klub-klub lain, karena kan Restis ini mencakup semua servis ya, baik itu beverage maupun food. Cuma di Restis ini kita nggak belajar dari A sampai Z gitu. Jadi kita nggak bakal belajar semuanya gitu, karena nggak mungkin juga kan, karena bakal nyita waktu. Intinya kita belajar tentang basic-basic, kayak kita harus tahu nih bartender gimana bikin beverage, barista juga belajar basic-basic kopi lah. Kita juga belajar flambe. Iya, flambe. Terus ya itu sih kalau dari Restis ya. Itu Restis. Secara keseruan itu Restis. Iya, benar. Ini dari ketuanya guys. Faktual, tajam dan terpercaya. Langsung ketuanya. Dan sekarang langsung let's head up to the NBC. Iya nih, NBC. Kak Arif, ini banget nih. Gimana nih? Kayaknya sejarahnya panjang nih NBC Wah, ini. NBC dari dulu. Ya benar. Dari dulu kan ya, dari yang mungkin disebut dari orang-orang kali ya NBC itu keras gitu. Iya. Cuman di sini harus gue klarifikasi ya gitu. Iya. Dari semua apa yang banyak bibir yang membicarakan gitu. Sebenarnya NBC juga lahir dari 1993. Lama banget ya. Lama banget. Udah tua. Terus? Jadi mungkin dari awal emang itu visi dan misi kita itu sebenarnya sama. Dari semua ketua, bahkan semua ketinggian BC malah. Cuman di sini mereka mempunyai berbeda-beda style untuk cara gimana sih mereka meleadershipkan dalam sebuah komunitas NBC-nya gitu. Karena kan setiap periode juga beda-beda. 1 tahun ada 2 ketua kan. Iya. Oh iya benar-benar. 1 semester gitu. Jadi kalau yang dari gua lihat sendiri intinya sih NBC itu lebih nggak terlalu cuman mementingkan dunia bar, tapi kayak kekeluargaan, arti kehidupan. Jadi makanya walaupun bahkan gue masuk sini, gue nggak ketemu namanya Bang Deren, gue nggak ketemu di kampus. Iya. Bang Cis, Bang Andrew dan lain-lain. Tapi gue punya aja relasi jembatan untuk mencapai mereka. Nah, benefitsnya apa? Jadi gue bisa dapat banyak knowledge dari mereka. Mungkin gue main ke barnya mereka, gue belajar banyak hal gitu. Nah, dan NBC itu sebenarnya dibilang keras, mungkin bisa juga dibilang keras karena kita mendidik karena kalian tahu lah real industry seperti apa ya, apalagi terutama di dunia bar. Dunia bar tuh benar-benar kayak namanya crowded, apalagi pas lagi jam-jamnya rame, rush hour. Itu benar-benar kayak ya bar cuman 1, tapi kapasiti bisa sampai 500, 700. Ya. Bayangin bartender itu paling bisa maksimal itu cuman ya 5, kadang 5 dan harus handle semuanya. Dengan kapasitas barrier itu yang cuman sekitar mungkin ada yang bervariasi lah ya, tapi ada yang sampai 3 sampai 5 meter gitu kan, tergantung dari kapasitas restorannya. Tapi intinya di sini tuh kita ngajarin bukan untuk senioritas, tapi kita lebih ke hierarki. Jadi mungkin di saat ini kayak kalian lah, contohnya semester 1 di Nusantara, disuruh ini, disuruh itu, nggak boleh review. Sama di Indonesia juga seperti itu. Once kalian nanti naik level, semakin gede tanggung jawab kalian juga bakal jadi seperti itu gitu. Kalian yang bakal mendelegasikan apapun yang kalian perintahkan ke mereka. Jadi jangan pernah anggap kalian itu selalu di bawah. Karena banyak pada anak NBC itu baru semester BLT, semester 1 join NBC, kuat cuma 3 minggu, 4 minggu keluar. Dan terutama cewek apalagi kan, cewek itu benar-benar dibutuhin di dunia bartender. Karena bartender itu benar-benar dicari kan. Bahkan bisa pas fresh graduate baru lulus
itu bisa langsung ditawarin jadi bartender. Bahkan yang cowok-cowok aja baru masuk dunia bar, walaupun experience-nya udah lumayan banyak, udah keluar negeri dan lain-lain, tapi baru fresh graduate, paling barback dulu, ngenalin apa itu habits the barnya itu apa sih. Karena ini satu hal ya untuk di dunia bar. Mau kalian sejago apapun itu, kalian tahu knowledge tentang sebanyak apapun itu, setiap kalian baru pertama kali kerja di tempat kerja yang baru, kalian baru namanya belajar sebuah hal yang baru. Bener nggak? Walaupun kalian mau gimana juga, mau sejago apapun, kalian harus belajar namanya habits di sebuah tempat. Kayak pertama kalian harus apa? Mau kalian tahu banyak hal. Kalian pertama kerja di sana juga harus tahu nih, oh pertama tuh ini, ngelakuin ini. Paling at least kita punya 3 sampai 1 minggu untuk mengenali semua apa yang harus kita lakuin. Betul. Makanya kadang di dunia bartender itu bukannya kita ajarin keras, tapi kita mendidik supaya kita punya mental. Oh, mental yang kuat lah ya. Mental yang kuat, bener kan? Di semua UKM tuh pasti mengajarkan Iya, iya sih, mental yang kuat. Ya. Tapi banyak yang mengatakan NBC itu keras gitu. Tapi kita punya alasan kenapa kita keras, karena kita lebih menjaga kedisiplinan. Terus kita bisa membandingkan dengan UKM yang lain tentang knowledge, karena kita benar-benar emang fokus dengan knowledge. Terus dengan segi flair, kita juga flair itu karena rutinitas ya. Kalau kalian cuma belajar seminggu sekali, ya kalian cuma bisa doang gitu. Tapi bukan jadi kayak wah kakak ini bisa kayak gini gitu. Karena itu semuanya behind of the story itu ada benar-benar ceritanya di belakangnya itu. Betul. Perjuangan kita seberapa sih kita latihan, berusaha sampai ada abang-abang kita yang juara, benar-benar ambisi yang juara itu penuh perjuangan gitu. Butuh proses lah ya pasti ya. Betul. Jadi teman-teman, ya kalian ngelihat gitu, ya orang-orang NBC tahu-tahu juara gini gitu, wah mereka di sini ya, mereka udah di sini. Ya let's say kalian semua ada di perspektif luar, kalian bisa ngelihat dari luar. Sebenarnya mereka ada di posisi tertinggi, mereka juara itu adalah output dari kerja keras, dari hal-hal yang kalian sebut keras. Tapi ingat, di NBC keras itu nggak kasar. Gak ada kasar-kasar. Di sini hierarki. Ya NBC, ya UKM yang pengen menjadi produsen bartender yang true bartender. Ya ini dari ketuanya langsung loh guys. Jangan kalian ragukan ini. Ketua sebelumnya ya. Ketua sebelumnya. Mantap. Mohon maaf ya kan. Ya ini ada 2 ketua di sini. Dia ya ini buat saya ini jadi ilmu baru sih. Ternyata maksudnya buat orang-orang awam, ya ini ada klarifikasi loh. Ini NBC itu nggak kayak gini. Sorry gue mau jelasin kenapa gue di sini. Mungkin karena mungkin ketua yang sekarang itu lagi berhalangan. Jadi nggak bisa datang. Karena dia Bekasi bro. Di Bekasi. Kan Jakarta mungkin masih PSBB ya. Mungkin ya ketat lah, jadi nggak bisa. Jadi Oke. gue bantuin. Gitu. Ya. Dan ini adalah salah satu bukan hasil, bisa dikatakan bukti ya NBC mungkin saking solidaritas tinggi ya ini bisa backupan aja. Mantap. Dan yang aku dengar jam terbang Karib udah tinggi nih. Kalau dibandingin dengan bartender lain sih belum lah. Tapi dalam mahasiswa bisa dibilang ya cukup lah. Cukup. Kalau dibandingin dengan mahasiswa lain ya gitu. Lumayan lah. Terus kakak ibaratnya udah pernah nih jadi ketua. Kakak udah paham lah posisi tinggi di NBC itu gimana ya kan. Sekarang jelasin ke saya apa sih yang bisa disombongin dari NBC, apa nih yang lu tuh harus masuk NBC apa gitu. Kebanggaan lah ya. Banggaannya apa nih? Lebih ke pride kali ya. Pride karena mereka banyak yang interest dengan NBC itu, apalagi cowok-cowok nih. Cowok-cowok lebih interest NBC karena nge-flare di sandbox. Nge-flare di sandbox, cowok-cowok lewat nih. Maba-maba lah mau apa gitu, mau semester berapa lihat, kakak ini keren. Anak ini keren nih, anak NBC gitu, nge-flare keren gitu. Jadi mungkin banyak juga yang bilang ya anak NBC itu beberapa pada fuckboy gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh baik-baik gitu. Baik-baik. Soft boy. Dari kacamata kalian mungkin ya. Karena emang kita hidup di dunia bar yang emang dengan kapasitas kita itu menyentuh langsung dengan alkohol. Jadi ya mungkin kacamata mereka memandang seperti itu sih. Ya. Itu udah menjadi asumsi orang-orang luar. Ya tidakkah kalian tahu nih bartender berlima ngendel 500 tamu. Jompo tuh tangan tuh. Meledak. Berotot kali. Jompo lu. Tangan Karib udah berotot. Enggak tahu kan kalian tuh
kalian mah cuma pada datang, wes apa nih ya kan udunan, minum satset ya, masuk snapgram. Kalian nggak tahu yang ngeracik tuh siapa, Betul. nggak Ya, tahu loh. bener. Kalian Behind kan of the story of the cocktailnya gitu kan Ada sejarah lah. kalian nggak tahu. Nah sekarang kalau buat Resis apa nih pride-nya? Kenapa sih harus masuk Resis? Kalau menurut aku nih Resis karena kita belajar yang semua ada di klub gitu. Nah, kayak kita menurut aku kalau masuk Resis ini sebagai kalau karena kalian nih suka di bidang servis gitu. Nah, karena aku nih suka banget touching gas, maksudnya bukan menyentuh ya, tapi komunikasi lah sama gas gitu. Kayak ada kebanggaan sendiri, kesenangan sendiri. Jadi kalau kalian masuk servis ini menurut aku kayak gimana ya? Apa nih? Ini Susah kayak dijelaskan. Iya. sesuatu yang sangat personal nih sepertinya nih. Gimana? Itu deh. Gimana Menurut ya? aku kalau masuk ini tuh Waduh, belajar sejam deh. kagak. Gimana? Gue mikir dulu nih. Enggak. Kayak susah nih bikin kata-katanya. Apa tuh? Oke, bismillah. Jadi masuk Resis ini menurut aku kalian bisa mendapatkan full pack lah, full package-nya. Tapi ya nggak belajar sampai detail, cuma kalian bakal belajar tentang servis-servis dari berbagai negara. Nah, itu yang aku banggain dari Resis ini. Karena kan yang kita tahu ya kalau servis di restoran sendiri tuh nggak sesuai yang nggak yang reguler, ya beda-beda. Nah, jadi kalau di sini tuh kalian bisa belajar bagaimana jadi profesional profesional server. Apa? Ditusuk lu. Kagak. Gimana? Apa? Jadi Keselimpat nih. profesional server gitu loh. Maksudnya kan ada nih kalau kalian temu restoran yang pakai specialty, ada specialty restoran kayak Thailand restoran, Chinese restoran. Nah itu tuh kalau kalian tahu sebenarnya tuh mereka punya jenis-jenis servis sendiri, punya gaya ciri khas dari servis. Kayak kalau di Chinese itu kalian kan belajar kalau ada ada kondimennya dulu nih sebelum disajiin nih makanannya, kayak dikasih nasi dulu sama lauk gitu. Lauk kecil-kecil lah. Nah, sebelum makanan yang datang kayak sebagai buat nunggu lah. Kalau di French, di English mungkin kayak ibaratnya bread nih. Bread sama butter. Nah, itu kayak sebagai pendamping gitu loh. Nah, sama belajar kalau di service ini kayak kita juga belajar sejarahnya nih. Kayak kenapa sih disebutnya platter service, Russian service gitu. Nah, kalau di platter service nih sebenarnya juga ada namanya nih silver service, karena di zaman dulu Russian service, silver service ini karena zaman perang itu kan pakai besi sama besi-besi gitulah. Jadi karena itulah diciptakan silver plate service gitu. Dan kalau silver ini juga sebenarnya dari perkembangan dari itu French service. Nah, taruh tulis mic-nya di depan. Oh iya, maaf nih. Bukan di bawah dagu. Agak di atas ya. Iya, terus. Oke. Nah, terus kalau French service ini kan udah itulah sebagai intinya kan French itu kayak tempat pusat kuliner, pusat semua Prancis lah. Iya. Nah, itu kita juga belajar gueridon service, flambe service. Nah, itu apa kayak gitu kan. Nah, ada bedanya juga gitu. Gueridon itu pakai troli, kalau flambe itu pakai api kayak gitu. Dan itu menurut aku seru banget karena flambe itu kan pakai api ya. Dan kita juga pakai alkohol buat bakarnya itu. Kita juga belajar ini fruit plating. Nah, fruit plating ini menurut aku sangat seru juga karena kalian bikin nata buah semenarik mungkin. Misal kayak ini banana fritter terus kasih karamel kan. Nah, itu enak banget. Iya. Jadi itu ada tekniknya gimana nih kan, pisangnya dibelah dua nih. Terus dibentuk jadi ada kayak lubang di tengah. Nah, terus dituang nih karamelnya, kayak harus nggak boleh tumpah, nggak boleh bocor gitu. Nah, itu ada triknya juga gitu. Dan di Resis ini kita juga guys, itu aja sih. Itu aja. Oh, emang. Pokoknya kalau dijelasin banyak. Ya namanya ketua nih, kalau namanya UKM kadang-kadang nggak tahu mau ngejelasin, nggak tahu promosi, nggak tahu apa, jadi banyak ngasih taunya. Intinya sih lebih memfokuskan ke the best service. Iya, the best service. Nah, intinya gitu.
eh, kalian nih kalau misal emang mau jadi profesional server, ini juga bagus nih buat jadi background kalian misal nanti kerja di luar negeri gitu. Dan Oke. Nih. Aku pertanyaan pertama buat Kak Arif. Wih, Keuntungan terbesar apa yang kakak rasain selama belajar tentang alkohol di NBA? Tentang beverage lah. NBC. Mohon maaf, NBA sih. Jadi keuntungan untuk keuntungan mempelajari alkohol di dunia di komunitas NBC. Sebenarnya dulu ya, gue mau cerita dulu. Dulu gue itu di Bali karena gue ya anak muda lah ya. Minum tinggal minum. Kita nggak tahu kadar alkohol ini seberapa sih. Iya. Harap ini seberapa. Terus ya udah kita minum hangover, nggak tahu apa yang terjadi. Kan banyak anak muda itu yang nggak tahu, mereka nggak tahu kapasitas dia untuk minum alkohol itu seberapa, tapi tiba-tiba dia ngelewatin dosis alkohol yang ada di dalam tubuhnya. Karena dosis orang tuh beda-beda ya. Betul. Karena semakin besar badan orang, semakin kuat dia bakal tahan oleh alkohol yang masuk dalam tubuhnya. Itu simpelnya. Tapi banyak juga sih yang badannya kecil tapi kuat dengan alkohol. Itu tergantung dari gimana badannya dia. Terus gue ceritain lagi pas gue masuk STP. Gue masuk STP itu sebenarnya awalnya pengen masuk kitchen. Jadi dulu tuh pas zaman gue itu ada 4 pilihan. Jadi gue pertama tuh milih kitchen, pastry, SAK atau catering, keempat FB. Nah, tiba-tiba pas pengumuman penerimaan mahasiswa baru, gue masuk di FB. Jadi gimana reaksinya? Ya pertama gue mikir sih, ngapain sih kuliah jauh-jauh, kan gue merantauan dari Bali ke Bandung, cuman jadi pelayan. Itu pemikiran gue. Pasti tipikalnya gitu sih pertama, ya bener-bener. Karena menganggap remeh dunia MTH, Betul. lagi food and beverage kan. Terus kemudian itu ya udah gue ngambil keputusan untuk ambil aja lah, nggak apa. Sebenarnya kan bukan tentang apa yang kita suka, tapi tentang apa yang kita butuhkan. Betul. Wih, mantap. Kalau kalian apa yang kalian butuhkan, itu kalian jalani, kalian bakal suka. Luar biasa. Jadi gue masuk STP, udah berjalan. Nah, gue lagi di saat basic language training, BLT. Gue itu sempet, ini nih kayak history gue masuk NBC sebenarnya mungkin kalau kalian dengar mungkin ketawa sih. Kenapa tuh? Jadi dulu gue udah janjian sama teman-teman gue seangkatan itu, sebenarnya gue nggak mau masuk NBC, gue lebih mau masuk NBA. Karena gue ke Bandung itu untuk merubah diri gue. Jadi mungkin untuk menjauhkan dunia dari alkohol gitu, menjauhkan dunia alkohol. Jadi maksudnya ke dunia perkopian lah ya. Iya. Tiba-tiba, nah di saat itu gue belum ngekos, jadi gue nyari temen gue di Sandbox, dia anak NBC. Namanya Samsul lah ya, sebut Samsul. Samsul ini dia di NBC, gue nyebut dia, sini aja ke Sandbox, anterin gue nyari kosan. Oke, gue mau nyamperin aja langsung ke Sandbox. Tiba-tiba ada abang-abang gue di sana, dan yang dulu itu belum jadi abang-abang gue. Itu tuh kalau diinget-inget itu ada Bang Billy, Bang Billy Joseph, Baya Prasetya, sama Bang Opan atau Tovan Manudin, Iman, ya benar. Terus di saat itu gue nyamperin dia, bang, halo bang, gitu, bang, mau pinjam Samsung bentar bang untuk nyari kosan. Bentar, lu sini dulu nih, sini. Wah ada apa bang, gitu. Sini, lu orang mana? Orang Bali bang. Oh lu mau ikutin bis ya? Enggak bang, gue mau ikutin dia. Udah lu sini, orang Bali kan lu, udah sini. Lu bisa ngefly nggak? Enggak bang. Coba bohong lu, coba sekali. Akhirnya, tuh bisa dikit tuh. Itu bisa dikit. Udah masuk bis. Aduh bang, enggak bang. Wah, kalau lu nggak masuk NBC, ntar lu praktek sama gue di Nusantara nih. Ya kan gue mendengar nih ya, Tembok Nusantara nih berbicara ya. Tembok Nusantara bilang kayak, jangan aneh-aneh sama senior, jangan aneh-aneh sama senior gitu. Cuma dulu kan, sekarang mau udah dipatahkan gitu. Dari sana gue mikir, waduh, ntar gue masuk Nusantara nih. Padahal gue masuk Nusantara, mereka semester 6, udah gak bakal ada di Nusantara. Jadi, ya akhirnya gue dari sana gue masuk NBC. Awal-awal gue mikir, ini apaan sih? Gue harus menghargai orang gitu, senior, kakak, abang, buat apa gitu. Sedangkan gue di Bali dengan teman gue yang mungkin beda 5 tahun di atas gue, itu dipanggil nama biasa gitu. Ternyata gue mengenali hierarki dari pas pertama gue masuk NBC, karena gue kan masuk NBC dulu baru masuk Nusantara. Nah jadi gue udah kenal hierarki, diajarin, terus caranya respect ke atasan, terus mau seberapa gimana ya, mereka tuh orang jahat, mau seberapa keras mereka, tapi gimana caranya kita respect dengan mereka, itu sebenarnya. Terus akhirnya alkohol, jadi sekarang itu gua
bisa mengetahui lah kadar alkohol yang cukup di dalam diri gua. Jadi once pas gua kerja jadi bartender, ya namanya anak-anak muda tiba-tiba kerja di bar terus mabuk nggak sadar tiba-tiba pingsan. Padahal Blackout. lagi in charge bro, Aduh, itu lagi jadi bartender in resiko charge. sih. Nah makanya kadang itu orang tuh banyak nggak tahu tuh alkohol gitu. Kadang ada alkohol sampai 90% gitu kan di dalam sebuah eh, alcoholic beverage gitu. Kadang mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka asal-asalan minum gitu. Jadi sih untuk benefit gua lebih knowledge alkohol di NBC sebelum gua masuk NBC gitu. Kalau gua orang asing. dari perspektif luar, Iya. coba kalau Kak Trisna Gimana? tuh? Apa tadi pertanyaannya? Itu buat Karim bukan sih? Apa namanya? Tapi anggap aja ini pertanyaan buat Kak Trisna juga karena kan boleh, sama-sama kayak Pandangan orang Iya, Oke. Gimana tadi pertanyaannya? nih, apa yang Kakak pelajarin dari si Resis itu? Oke, jadi yang pertama ya tadi sama sih kayak hierarki sebenarnya sama di semua klub gitu pasti ada gitu. Dan yang aku sebenarnya kalau sejarah Resis ini menurut aku cukup berat ya karena ini klub ini juga sempat vakum nih. Nah, aku dari semester 1 kayak ini kenapa klub nggak jalan? Aku kan kayak tiap hari WA nih sama kakak tingkatnya, Kak, ini gimana? Klubnya mulai kapan gitu. Tunggu ya gitu. Tunggu sampai semester 3 nih dan nunggu kagak ada kan. Nah, aku jadi inisiatif nih sendiri sama kalau dulu ketuanya Kadit kan. Nah, aku kayak Kadit gimana Kak mau jalanin nggak nih klubnya? Ya udah kamu aja yang sok kasih materi gitu. Nah, aku sama ada Intan nih namanya. Intan dari tahu kan yang dari temen lu kelas lu. Iya, Intan from Purworejo. Intan. Funky Japanese. Halo Intan. Ya. Yes. Dia ini juga calon untuk seleksi ASC ya. Nah, dia ini juga baca kayak intinya kayak regenerasi Karida lah gitu. Regenerasi Karida. Iya, nah jadi aku sama Intan nih koordinasi aku tuh pingin nih klubnya jalan gitu. Nah, terus kayak Intan, oke lah, aku jadi wakilnya si Intan gitu. Tapi nanti kamu yang ngarahin ya, yang ngatur, aku yang ngasih materi. Oke lah, semester 3 tuh jalan. Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah sampai mau UAS tuh jalan. Kita ngasih materi, kadang juga pakai fun quiz. Tahu Kahoot nggak sih? Kahoot tuh kayak apa ya? Sorry nih, kasih nama. Kahoot tuh kayak fun quiz kita dari laptop. Terus nanti tahu kan yang itu pakai HP nih. Nah, kita belajar nih quiz kayak service ini apa jenisnya, service ini apa. Jadi kita nggak terlalu kaku lah gitu juga. Sama kemarin juga kita belajar skirting, gimana sih jenis-jenis banquet table, stylenya kan. Kalau kita tahu nih kalau di hotel tuh kan ada tuh yang room itu kan ada mejanya tuh kenapa beda-beda. Ada yang tipenya kayak teater, ada yang tipenya kayak classroom kayak gitu kan. Nah, itu dipelajari semua di situ. Jadi keuntungannya? Kalau keuntungannya ya menurut aku di Resis ini kita bisa belajar bagaimana kalau aku nih ya, kalau dari pribadi aku nih belajar untuk ngembangin diri gitu. Lebih ke detailnya service gitu. Di dalam ya. Nah, tapi sumpah harus dipatahin loh kalau persepsi mereka yang mengandang F&B ini mereka masuk bakal jadi waiter doang. Iya. Bisa deh, kan ya bisa jadi everything start with the zero. Iya. Ya nggak mungkin kan, maksudnya oke lah mungkin di beberapa masa gitu kita jadi waiter dulu. Kan emang FB manager dimulai mungkin dari GM juga bawah. bermulai dari waiter atau waitress gitu. Bahkan GM atau owner bahkan sekalipun itu mungkin ada beberapa yang mulai dari waiter waitress, FBM dan lain-lain itu. Jadi patahkanlah tolong persepsi kalian yang masuk F&B itu cuma jadi waiter atau waitress gitu. Semua orang sukses tuh butuh proses dari awal. Iya. Oke teman-teman, ada pertanyaan selanjutnya. Next question, pertanyaan yang cukup agak beda sih. Kenapa bartender cewek itu jumlahnya lebih sedikit daripada bartender cowok? Oke. Ini sebenarnya banyak terjadi di dunia bar ya, bukan di Indonesia doang. Lebih ke orang lebih memandang wanita bar itu sebelah mata. Karena mereka nggak tahu kan. Mungkin orang berpikir wanita yang kerja di dunia bar itu cewek malam. Lebih gitu. Padahal sepertinya sebenarnya tidak. Ya kan? Ya bartender juga ya bartender. Mereka juga sama-sama profesi yang sama seperti waiter, waitress ataupun barista dan lain-lain. Cuma beda job desk-nya doang. Betul. Karena mereka megang alkohol mungkin. Karena mungkin orang tua ya, lebih dari orang tua. Kita bagi ke orang tua, Indonesia lebih ke negara
mayoritas muslim. Kultur timur. Kultur kita itu seperti itu. Iya Jadi betul susah. betul. Make sense. Ya, apa namanya? Asumsi. Makanya benar-benar dicari kan, bartenders itu lebih dicari Ya. banget. Oh, iya. Oke. Thank you, Kak. Terus, nah, ini buat Kak Trisna sama Kak Arif. Mungkin Apa aku nih? tanya ke Trisna dulu Boleh, ya. boleh. Suka duka jadi ketua. Pressure-nya apa sih? Nah, kalau jadi ketua ini menurut aku karena kita kan sebagai yang ngarahin ya, jadi inisiasi untuk klub ini gitu. Kalau aku mungkin cerita dikit lah. Ya, tadi kan aku cerita yang aku dulu nih semester 3 inisiasi nih. Mau ngebangin nih klubnya jadi wah gitu. Ya, itu sih karena dari awal karena jujur aku belum pas masih semester 1 nih kayak masih blank apa sih nih klub Rasis itu apa yang harus aku kembangin biar bisa itu dipelajari oleh adik-adik dan disitulah kayak intinya kayak kita berjuang buat ini klub tuh merdeka gitu. Disitulah pressure-nya yang bikin aku kadang down gini. Kenapa sih klub ini tuh kayak paling kalau dibilang tuh dulu klub bayangan gitu. Klub kayak kalau nggak ada yang klub mungkin ada mahasiswa yang nggak mau ikut klub lain, ikut aja lah ini klub Resis. Kayak jadi dipandang sebelah mata gitu kan. Nah dari situ kayak aku jadi terpacu gitu. Jangan sampai klub ini tuh jadi klub bayangan doang, klub buangan gitu. Jadi ibaratnya kamu pengen menggerakkan roda yang udah lama nggak bergerak. Iya benar. Obstacle kamu di situ kan, Ya. dengan segala beban yang ada, kamu pengen ngegerakin roda itu. Iya benar-benar. Tapi ya somehow it happen. Ya. Kamu ya berhasil. Berhasil alhamdulillah gitu. Ya walaupun masih belum terlalu belum ke detailnya, tapi basic-basicnya alhamdulillah udah. Setidaknya udah ada progres. Ya, udah ada progres lah sebenarnya seperti itu, ya. Kalau buat Karib, gimana nih Kak sebagai ex ketua? Apa aja tuh obstacle waktu itu? Suka dukanya ya? Suka dukanya dulu kali ya. Dukanya itu apa ya? Kita itu harus benar-benar mengejar target yang anak-anak, apalagi terutama anak-anak baru ya. Anak-anak baru mereka harus mencapai target seperti mereka udah harus tahu ini sebelum mereka next semester ini. Karena kan mereka belum job, belum dan lain-lain gitu. Yeah. Terus lebih dari segi middle level ataupun the next new generation for the president gitu ya, yang bakal megang NBC gitu. Kita harus benar-benar ngejar gitu. Kalau nggak kita kejar, itu bakalnya kalabakan. Jadi bakal kualitas NBC bakal turun terus. Betul. Kalau semuanya kita kejar kan. Betul. Dari itu. Makanya di sini itu dukanya lebih ke itu sih. Terus emang banyak tuntutan yang harus kita jalani gitu. Terus dari segi kesibukan mereka kan gitu. Terus lanjut itu untuk dukanya sih, apalagi kalau dukanya kemarin karena COVID. Kalau yang pas gue megang ya COVID, susah banget itu tuh. Jadi benar-benar harus ngambil best of the best decision sih. Terus lanjut untuk sukanya, jadi ketua sih sebenarnya mungkin orang di luar mikir wah ini ketua NBC nih, ketua ini. Ya oke, nggak apa-apa, justru bagus lah, pride main NBC gitu. Apalagi gue salah satu orang yang megang malah kan. Jadi banyak wah ini kakak yang megang NBC ini gitu. Untuk sukanya sih itu sih sebenarnya. Cuman nggak banyak hal yang benar-benar gue menyombongkan untuk NBC ya. Karena ya gue NBC ya untuk gue berkarir sih, bukan untuk sebagai ajang pamer-pameran gitu. Oke. Karena apa namanya kita udah cukup panjang nih bicara dan kita mulai aku rasa pertanyaan-pertanyaannya harusnya yang sifatnya menjadi notulen. Aku pengen nih Kak Arif sama Kak Trisna, apa sih motivasi buat adik-adik Mungkin di FB ya kan sebagai ya kita udah ada di top level. Apa nih insight-nya, motivasinya buat adik-adik Kak? Boleh kakak dulu ya. Motivasinya ya? Motivasinya lebih ke bisa nantinya tuh kalian bakal tahu namanya seperti bisnis. Nah di dunia bar itu kan kita menjual produk ya. Dan produk yang kita jual itu juga harus jelas. Jadi kita harus punya kekuatan value-nya itu dari historinya mungkin, rasanya, penampilannya dan lain-lain, itu bakal ngejual banget. Once kalian nggak selalu sama jadi pekerja kan, kalian mungkin bakal jadi namanya owner, mungkin kalian bakal namanya buka restoran, buka bar, nggak ada yang tahu itu. Terus motivasi dari gue sih satu kata sih, kalau kata dari gue mah successful is not about what you are doing occasionally. Wadaw, bagus banget. But how you will do something with the consistently. Jadi kalau lu ngelakuinnya kadang-kadang ya kesuksesan lu 50-50. Tapi kalau lu ngelakuin halnya itu dengan konsisten, ya
pasti bakal sukses sih kalau kata gue, kalau konsisten ya dengan benar-benar percaya diri dan terus ngelakuin itu gitu. Gue ngomong ini bukan berarti gue udah sukses ya, tapi itu yang gue dapetin dari selama gue yang gue pelajarin selama ini itu dari gue sih. Dan kalau buat dari Kak Trisna, buat dari gitu. Buat dari Kak Trisna apa? Dari aku, pesan aku sih kalian gak rugi lah belajar dari setiap klub ya. Mereka ini punya kelebihan sendiri-sendiri dan buat aku gak ada ruginya loh kalau belajar gitu maksudnya kan. Dan untuk motivasi sih dari aku, maksudnya kalian kalau mau ngembangin diri di bidang apa nih, kayak bartender ada, barista ada, sommelier ada, professional service ada. Nah kalian kembangin gitu. Jangan kalau kalian ini masuk FB cuma belajar aja jadi waiter gitu, nggak ngembangin diri, karena ini tuh juga sebagai apa, ibaratnya soft skill lah gitu. Buat nilai tambah juga kalian kerja di hotel seperti itu. Ini kalian mau jadi apa ke depannya, kalian harus nentuin gitu. Jangan sampai kalian belajar ikutin arus aja tapi nggak ngikutin keinginan kalian gitu. Nah kalau dari sih mungkin quotes-nya Apa tuh quotes? kayak hitam putih. Intinya jangan pedulilah kata orang gitu. Kalian kalau mau jadi berbeda tuh jadi berbeda tuh keren gitu maksudnya. Jangan peduli kata orang gitu. Nanti kita bakal lihat siapa yang bakal sukses gitu kan. Pokoknya itulah dari aku, jangan sampai kalian masuk FB karena cuma pilihan terakhir gitu. Karena itu menurut aku mending gak usah kuliah gitu lah. Karena kan banyak banget yang daftar di STP kan gitu. Gak cuma kamu doang, kamu tiba-tiba langsung keluar resign gitu, rugi banget gitu. Iya, FB kan gak harus dari lulusan FB gak harus gue. Iya. Ada yang jadi pramugara. Iya, saya salah satunya saya pengen mencoba ke maskapai karena Mantap. Karena dunia hospitality itu luas. Ada yang jadi presenter bahkan. Presenter. Iya. Kamu tahu bahkan alumni STP dari hospitality ada yang jadi duta besar Indonesia untuk New Zealand. Karena di sini kita yang satu yang dipelajari public speaking kita. Iya, benar Karena kita banget. bersentuhan langsung dengan namanya tamu kan. Ya. Jadi ya kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar gitu. Tapi ya di sini kita diajarin komunikasi bukan sekedar komunikasi. Di sini juga diisi otak kita. Ya. Itulah yang membedakan kita. Ya FNB selalu di hati. Aduh, mantap banget. Jadi guys, notulen dari kita berbicara adalah cobalah belajar untuk melihat sesuatu tuh jangan dari covernya aja. Kalian nggak tahu kan yang ada di dalamnya apa. Itu notulennya guys. Apakah aku terlihat bijak? Iya dong. Ya kan? Dan gimana ya? Inilah ya FNB tuh kayak gini. Ada 2 UKM dengan tantangannya masing-masing. Dengan yang satu UKM-nya nggak jalan, yang satu lagi UKM berjalan lancar tapi berjalan ya di bawah persepsi buruk malah bisa dikatakan. Dibilang keras kan? Ya tapi kalian baru lihat kan apa namanya kelebihannya. Oke, aku mau bilang makasih buat Kak Arif dari NBC. Aku mau bilang makasih Kak Trisna dari Resis. Ya. Ambil baiknya, bulang burungnya, dan jangan lupa follow Instagram kita. Ada di Instagram Hima FNB, ada di sini. Yang NBC juga, NBC apa? NBC apakah Instagramnya? NBC.2019 itu bisa follow Instagram. Resis? Kalau aku NHI Resis. Kok aku sih? Kalau Resis ini dari NHI Resis Club ya, IG-nya NHAII Resis Club dah. Teman-teman semuanya, makasih ya buat yang udah nonton sampai akhir pembicaraan kita ini. Mantun, saya brainstorming mulu loh ini loh. Aduh gimana nih. Nonton penutup kali ya? Aduh. Apakah? Aduh. Ngangkat ember sambil mendesis. Makasih Babang bartender sama anak Resis. Aduh. Saya Ardia Rafi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye.